Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristian Widyaningsih, NIM 1401420 120. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participation yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membangkitkan perasaan serta diwujudkan dalam keterlibatan aktif di suatu kegiatan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keterlibatan aktif masyarakat tersebut dalam proses pencanangan atau strategi kearahan, strategi kebijakan yang diadakan oleh pemerintahan. Partisipasi masyarakat begitu penting karena partisipasi masyarakat itu sendiri nanti diharapkan mampu atau sebagai pendorong untuk menyongsong terciptanya negara yang lebih baik lagi. Terdapat 3 konsep partisipasi. Yang pertama, konsep politik atau politik participation, di mana lebih condong menempatkan kepada wakil-wakil rakyat di dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah partisipasi sosial atau social participation. Social participation lebih condong kepada pembelajaran atau mobilisasi sosial. Yang ketiga adalah citizenship, partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara di sini menjelaskan mengenai bagaimana warga negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan kebijakan yang diadakan oleh pemerintahan. Contoh partisipasi positif masyarakat adalah dengan pemilu, kemerdekaan, pembangunan dalam infrastruktur negara, pemberdayaan sumber daya alam. Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat Pareto superior, yang artinya membangun menguntungkan semua pihak, bukan bersifat Pareto optimal yang membangun tapi merugikan satu atau beberapa pihak. Terdapat nilai-nilai penting dalam partisipasi pembangunan masyarakat. Yang pertama adalah sebagai strategi. Masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat lainnya atau public support. Yang kedua adalah kebijakan. Masyarakat adalah subjek dari kebijakan pemerintah. Di sini masyarakat mempunyai hak atau posisi tawar, atau bisa disebut juga dengan right be consulted, yang artinya ia menjadi dasar dari kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah sebagai alat komunikasi. Masyarakat sebagai alat komunikasi dalam keputusan-keputusan yang dicanangkan oleh pemerintahan. Yang terakhir, yang keempat adalah sebagai alat peredam konflik. Mengapa dapat begitu? Karena masyarakat lokal biasanya lebih mengetahui dan paham betul mengenai daerahnya, sehingga dapat menyampaikan pendapat-pendapat yang nantinya mampu menyelesaikan sengketa yang ada. Yang begitu luas, Indonesia yang begitu beragam, membutuhkan sosok pemimpin atau figur yang ideal yang nantinya mampu mengarahkan Indonesia untuk keluar dari masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang selama ini dianggap masyarakat kurang puas atau kurang baik. 4 peran kepemimpinan menurut Stephen R. Covey. Pertama, perintis, mengembangkan prakarsa, memberi inspirasi, dan menghadirkan perubahan. Penyelaras, mengharmoniskan berbagai kepentingan stakeholders. Pemberdaya, mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan, daya juang, dan kinerja SDM. Panutan, mengembangkan karakter positif yang berpengaruh bagi anak buah. Figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia adalah figur yang mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, memikirkan atau berusaha untuk memakmurkan rakyatnya, betul mengenai hukum, dan mampu menegakkan keadilan. Karena Indonesia memiliki berbagai suku, adat, agama, ras, dan budaya, jadi seorang figur harus mampu menempatkan hukum dan keadilan dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Mampu memberikan pencerahan, yaitu mampu memberikan kenyamanan bagi rakyatnya. Harus mampu memberikan semangat kepada bawahannya. Harus paham betul mengenai kondisi di tengah-tengah masyarakat, mengetahui konflik apa saja yang terjadi di tengah masyarakat, bagaimana keinginan masyarakat, dan menampung aspirasi dari masyarakat, dan memiliki wawasan yang luas.